Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kisah di balik perjalanan Jawa Timur, Sumatera Utara. Ya, perjalanan menuju Salib Kasih yang ada di Tarutung. Ya, berhubung mobil kami muatannya penuh, jadi kami harus meninggalkan mobil di jalan. Kami bersama dengan Pendeta Freddy Siombing. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sudah Disambut malaikat kita ini. iya. Nah, begini kondisi jalannya. Ya. Egois. Iya, betul. Ayo Bu Kembalang. Ya, dari tahun 2006 cuman bisa lihat dari jauh, dari belakang rumahnya Bapak Simanjunta. Tapi sekarang lah baru kita ini, karena ada Bapak Pendeta Freddy dan Ibu Melda yang ajak kami, jadinya kesampaian keinginan untuk melihat Salib Kasih, ikonnya kota Tarutung. Shalom saudaraku, berada di kota Tarutung belum lengkap rasanya apabila belum berkunjung ke Salib Kasih. Salib Kasih adalah sebuah objek wisata rohani Kristen di kawasan Tapanuli Utara, dan tempat ini terletak di Bukit Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Objek wisata rohani Kristen ini terletak hanya 2 km dari kota Tarutung. Yuk ikuti perjalanan kami untuk melihat Monumen Salib Kasih. Salib Kasih. Selamat datang di Salib Kasih. Monumen Salib Kasih ini dibangun untuk mengenang jasa seorang misionaris Kristen yang berasal dari Jerman, yaitu Dr. Ingwer Ludwig Nommensen. Hari ini kita akan mengenal sedikit siapakah Dr. I.L. Nommensen. Nommensen dilahirkan pada tanggal 6 Februari 1834 di sebuah pulau kecil Nordstrand di Jerman Utara. Nommensen sejak kecil sudah hidup di dalam kemiskinan dan penderitaan. Sejak kecil ia sudah mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Ayahnya adalah seorang yang miskin dan selalu sakit-sakitan. Sejak usia 8 tahun, ia belajar mencari nafkah dengan menggembalakan domba milik orang lain pada musim panas, dan pada musim dingin ia bersekolah. Pada usia 10 tahun, ia menjadi buruh tani sehingga pekerjaan itu tidak asing lagi baginya. Semuanya ini nampaknya merupakan persiapan bagi pelayanannya di kemudian hari sebagai seorang pemberita Injil. Di tahun 1846, Nommensen mengalami kecelakaan yang serius. Pada waktu itu ia bermain kejar-kejaran dengan temannya. Tiba-tiba ia ditabrak oleh kereta kuda. Kereta kuda itu menggilas kakinya sehingga patah. Oleh karenanya, terpaksa Nommensen hanya bisa berbaring saja di tempat tidurnya. Selama berbulan-bulan, teman-temannya biasa datang untuk menceritakan pelajaran dan cerita-cerita yang disampaikan oleh guru di sekolah. Cerita-cerita itu adalah tentang pengalaman
pendeta-pendeta yang pergi memberitakan Injil kepada banyak orang, dan Nommensen sangat tertarik mendengar cerita-cerita tersebut. Lukanya makin parah sehingga dia tidak dapat berjalan sama sekali. Sekalipun sakit, Nommensen belajar merajut kaos, menjahit, dan menambal sendiri pakaiannya yang robek. Pada suatu hari, ia membaca Injil Yohanes 16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26, yaitu tentang kata-kata Tuhan Yesus bahwa siapa yang meminta kepada Bapa di surga, maka Bapa akan mengabulkannya. Nommensen bertanya kepada ibunya, apakah perkataan Tuhan Yesus itu masih berlaku atau tidak? Ibunya meyakinkannya bahwa perkataan itu masih berlaku. Ia mengajak ibunya untuk berdoa bersama-sama. Nommensen meminta kesembuhan dan dengan janji, jikalau ia sembuh, maka ia akan pergi memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. Doanya dikabulkan dan beberapa minggu kemudian kakinya sembuh. Setelah sembuh, Nommensen kembali menggembalakan domba. Janjinya selalu menggodanya untuk segera memenuhinya. Oleh karena itu, ia melamar untuk menjadi penginjil pada Lembaga Pekabaran Injil Reims atau RMG. Beberapa tahun lamanya ia belajar sebagai calon pemberita Injil. Tahun 1861 ia ditabiskan menjadi pendeta, dan sesudahnya ia berangkat menuju ke Sumatera. Saudara, Nommensen kecil telah berjanji kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan disebut Nazar. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan, kalau engkau bernazar kepada Tuhan, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ada banyak orang Kristen memberikan janji kepada Tuhan apabila Tuhan menjawab doa-doanya. Namun seringkali juga ada banyak orang Kristen melupakan janjinya kepada Tuhan setelah Tuhan menjawab doanya. Nommensen kecil pernah berjanji dan dia menepati janjinya kepada Tuhan. Setelah dewasa, dia menjadi seorang penginjil bagi orang-orang kafir di Sumatera Utara, dan kita akan mendengar cerita berikutnya bagaimana Nommensen memenangkan orang Batak bagi kerajaan Tuhan. Bapa, ajar kami untuk memegang teguh janji kami kepada Tuhan, untuk menepati setiap nazar kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan juga selalu menepati janji-janjimu dalam hidup kami. Biar kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, dan dari mulut kami akan senantiasa keluar pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami menjadi orang yang menepati setiap janji kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadilah orang yang bijak, tidak cepat berkata-kata, dan menepati setiap kata-kata yang kita ucapkan. Tuhan Yesus memberkati.